Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil implementasi cloud computing pada web yang sudah kami buat, yaitu website bimbinganku. Kami menggunakan layanan cloud computing PaaS atau Platform as a Service. Oke, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh di next? Saya Anissa, kemudian ada teman-teman saya. Yang pertama ada Engki Karnando, Fadlan Rahmansyah, dan yang terakhir ada Lutfi Makarim. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadlan Rahmansyah. Jadi kelompok kami ada daftar isinya. Yang pertama, latar belakang, rumusan masalah, deskripsi proyek, tujuan proyek, manfaat proyek, arsitektur dan spesifikasi, tahapan implementasi, hasil, kebutuhan biaya, dan yang terakhir saran pengembangan aplikasi. Latar belakang. Cloud computing secara sederhana merupakan pengiriman berbagai layanan komputasi, termasuk server, perangkat lunak, penyimpanan data, database, jaringan, serta analitik melalui internet cloud. Salah satu pemanfaatan cloud untuk mempublish atau menghosting suatu website ke layanan publik agar bisa diakses oleh siapapun. Cloud hosting berjalan melalui virtualisasi, yaitu teknologi yang membagi server fisik menjadi beberapa virtual machine yang disebut cloud server. Kemudian, server-server ini bergabung membentuk satu jaringan untuk menghosting website. php.id, PT Web Hosting Indonesia, adalah perusahaan penyedia web hosting gratis dan berbayar yang dimiliki oleh perusahaan PT Web Hosting Indonesia yang berfokus pada penyedia layanan hosting dan server. Selanjutnya, rumusan masalah. Pertama, bagaimana pemanfaatan cloud computing pada website bimbinganku? Dua, layanan cloud apa yang cocok untuk website bimbinganku? Tiga, bagaimana proses bimbingan yang dilakukan oleh mahasiswa dan dospem? Keempat, bagaimana mahasiswa mengirim file skripsi ke dospem? Dan yang terakhir, bagaimana dosen memberikan catatan terhadap skripsi mahasiswa? Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Lutfi Makarim. Lalu di sini saya akan menjelaskan terkait website, yaitu bimbinganku. Bimbinganku adalah software yang bisa digunakan untuk mengirim file bimbingan skripsi antara dosen dan mahasiswa. Biasanya, mahasiswa menggunakan media sosial seperti WA dan Telegram untuk mengirim file. Dengan adanya website ini, diharapkan mahasiswa dan dosen bisa lebih fokus terhadap file skripsinya. Next. Lalu, ada pun tujuan proyek dari website kami. Yang pertama, mengimplementasikan layanan cloud ke website bimbinganku. Yang kedua, membuat website yang fleksibel. Yang ketiga, bisa dijadikan wadah backup file skripsi mahasiswa. Dan yang keempat, menjadi alat interaksi atau komunikasi antara dosen dengan mahasiswa. Next. Di sini ada pun manfaat proyek dari website kami. Yang pertama, memberikan pengalaman penggunaan cloud secara langsung. Yang kedua, memudahkan mahasiswa mengirim file skripsi. Yang ketiga, memudahkan akses dosen dalam memeriksa file skripsi mahasiswa. Yang keempat, memudahkan dosen melakukan ACC atau memberikan catatan pada file mahasiswa. Dan yang kelima, memudahkan mahasiswa melihat catatan yang diberikan oleh dosen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anissa. Oke, selanjutnya ada arsitektur. Pada proyek kali ini, kami menggunakan salah satu layanan PaaS, yaitu hosting aplikasi. Cara penggunaannya yaitu server menyediakan tempat hosting, sehingga kita tinggal mengupload proyeknya, kemudian mengintegrasikan database dan mengkonfigurasi beberapa hal. Mungkin secara garis besar seperti itu cara kerjanya. Sehingga user bisa mengakses website kita di internet dan proyek yang sudah dibuat sudah tersimpan di penyimpanan cloud layanan yang kami gunakan. Oke, next.
Tahapan implementasinya, yang pertama kami melakukan proses coding, kami menggunakan bahasa pemrograman PHP dan framework Laravel. Kemudian kami melakukan pembelian subdomain di layanan php.id. Kemudian kami mengupload project, kemudian mengkonfigurasi ulang, dan yang terakhir finishing. Oke, next. Ini urutan cara untuk menghosting project yang sudah kami buat. Yang pertama, mengupload project ke akun cPanel, kemudian mengedit file index.php, dan yang terakhir, mengubah konfigurasi database yang ada di file env. Oke, next. Nah, berikut adalah hasil implementasi website bimbinganku setelah di-hosting menggunakan layanan cloud. Ini bisa diakses di bimbinganku.escom.id. Oke, boleh di next. Di website kami kebetulan ada 3 user, yang pertama admin, dosen, dan mahasiswa. Nah, ini fitur dosen. Dosen bisa melihat file skripsi mahasiswa, kemudian bisa memberikan catatan terhadap filenya gitu. Next. Kemudian ada fitur untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa juga bisa melihat file skripsi yang sudah di-upload, kemudian mahasiswa bisa mengupload file skripsinya dan bisa melihat catatan yang diberikan oleh dosen. Oke, selanjutnya ada rincian biaya yang akan disampaikan oleh Engki Karnando. Kebutuhan biaya di proyek ini kami menggunakan salah satu layanan penyedia hosting yaitu php.id. Mendapatkan beberapa fasilitas seperti unlimited website dan penyimpanan, unlimited database, unlimited subdomain, dan mendapat cloud hosting tertentunya. Untuk fasilitas lengkapnya ada di gambar sebelah kanan. Adapun saran pengembangan proyek, yang pertama adalah perancangan website. Website ini masih terbilang sederhana sehingga perlu perbaikan dari sisi tampilan, alur kerja, dan keamanan. Yang kedua, penambahan fitur. Fitur yang ada masih sangat minim. Ada beberapa fitur yang bisa ditambahkan di website ini. Ketiga, keamanan data. Implementasikan autentikasi dan otorisasi yang kuat untuk mengontrol akses pengguna ke sistem. Yang keempat, cadangan dan pemulihan. Lebih memastikan pemulihan yang tepat jika terjadi kegagalan sistem atau kehilangan data. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan dalam pengerjaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.